Salam buat kita semua. Ibadah akan kita mulai. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Yesus Tuhanku. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berita kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberi hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta perbaharuilah hati kami
agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita muliakan Tuhan dari KJ nomor 2 ayat 1 sampai 2. Sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah bagi kita minggu ini. Marilah kita menundukkan kepala. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2. Datang
berkat selama ini. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Tolong dan kasihanilah kami, dan terangilah jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat meninggalkan segala kelakuan dan perbuatan kami yang jahat itu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita bernyanyi dari KJ nomor 285 ayat 1 dan 3. Yaitu hukum Taurat yang pertama sampai keempat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau yang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu itu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kembali kita bernyanyi dari KJ nomor 19 ayat 1 dan 5. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berikan hari yang baru untuk kami, yaitu hari Minggu. Pada saat ini kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu dari tempat kami masing-masing. Hadirlah Engkau Tuhan ke rumah kami masing-masing, ke dalam hati kami masing-masing, supaya firman yang mau kami dengar boleh kami mengerti dan lakukan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada saat ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23
ayat 1 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membaca segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikut Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada Imam Hilkia dan kepada para imam tingkat 2, kepada para penjaga pintu, untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar kurban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ, ditumpahkannya halus-halus menjadi abu, kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Betseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Topet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya lah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan Melek,
pegawai istana yang tinggal di gedung samping, juga kereta-kereta Dewa Matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas Soto, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkannya oleh raja dan diremukkan di sana, lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada sebelah timur Yerusalem di sebelah selatan, bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asyoter, dewa kejijikan, sembahan orang Sidon, untuk Kamos, dewa kekejian, sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan, sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada Minggu 1 November ini tahun 2020 ini, gereja kita mengambil tema reformasi spiritual. Mengajak adalah mengubah mental kita, mengubah iman kita, mengubah perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dilakukan Yosua bukan tidak ada tantangan. Tentu ada tantangan, tentu ada problema, dinamika yang terjadi. Tapi karena tekadnya sudah bulat, maka dia tetap melakukan apa yang kita baca firman itu. Apa yang direformasi spiritual oleh Yosua adalah bahwa mereka itu adalah tidak mengikuti, menjalankan perjanjian antara Allah dengan orang Israel, di mana kita tahu dalam kitab Ulangan jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah satu-satunya, Allah orang Israel, dan orang Israel itu adalah milik kesayangan oleh Allah. Tetapi mereka meninggalkan Allah dengan cara menyembah dewa-dewa lain. Dewa-dewa lain itu adalah dewa-dewa orang Moab, dewa-dewa orang-orang Amon di sana, di mana dikatakan di sana, maka banyak dewa-dewa yang disembah di daerah orang Israel yang sudah menjadi milik pusakanya. Itu yang terjadi, ketidaksetiaan mereka. Sementara Allah mau Allah saja yang disembah. Bahkan tidak sampai di situ, mereka juga mau mengorbankan anak-anaknya untuk dewa Molok. Luar biasa, mereka mengingkari janji mereka, meninggalkan Allah, bahkan mau mengorbankan anaknya untuk dewa yang tidak mereka kenal. Tetapi karena terikut-ikut, ini terjadi di masyarakat, terjadi di pemerintahan, terjadi di rumah Tuhan. Inilah yang mau direformasi oleh Raja Yosia setelah dia menjadi raja. Maka yang pertama dia lakukan, dia kumpulkan imam-imam, dia kumpulkan tua-tua, semua yang muda, yang tua yang muda berkumpul
maka diberikan suatu perintah atau maklumat, yaitu bahwa dewa-dewa, dewi-dewi yang disembah oleh orang-orang Israel selama ini semuanya harus dimusnahkan. Dimusnahkannya dengan cara apa? Yang pertama dikatakan, maka patung-patung dewa, tiang-tiangnya itu dirubuhkan, dibakar, bahkan debunya dibuang ke sungai Kidron dan ditaburkan di pemakaman kaum selatan. Tidak hanya sampai di situ, reformasi yang dilakukan oleh Yosia ini juga adalah dia membersihkan, mentahirkan rumah Allah yang ada simbol-simbol dewa-dewa lain, yang ada patung dewa-dewa lain, dia buang, dia hancurkan. Inilah yang direformasi oleh Yosia sebagai raja. Ini juga yang mau diharapkan dan diingini oleh Allah kepada kita. Kita sudah berjanji bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan. Maka kalau selama ini kita mencari keselamatan dari banyak aliran, maka kembalilah. Kira didokot di buku Ede, saya mula mahamu parjahati. Jadi kita diajak untuk kembali kepada Allah. Kita reformasi mental kita, iman kita. Kita katakan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Yesuslah satu-satunya sumber berkat untuk kita. Kenapa mereka memuja dewa, memuji dewi dan pasukan tentara di langit? Karena mereka anggap dari sanalah sumber berkat jasmani. Sementara dunia beserta isinya adalah ciptaan Allah. Ini yang mau diajak kembali kepada kita Bapak Ibu. Mari kita reformasi kehidupan kita. Reformasi spiritualmu. Rajin datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan memperoleh kehidupan. Rombak yang lama, ubah yang baru, maka kita akan menikmati keindahan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarkanlah kiranya firman-Mu ini yang tetap senantiasa memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 3. Firman Tuhan untuk mengantarkan pengumpulan persembahan kita pada saat ini diambil dari 1 Tawari 29 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan
kepadamu. Mari kita berikan persembahan kita. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita berikan, kita kumpulkan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepada. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya.